Hari ke-16 saya kan sudah istiadoh, sudah suci. Berarti wajib mengkodok, maksudnya wajib melakukan sholat. Sholatnya wajib dilakukan, sholat yang ini tuh. Dan juga wajib mengkodok sholat yang ini juga gitu. Ini Bang, jadi awal-awalnya ini kemungkinan karena rumit atau puyengnya karena apa sih mubtadi'ah mumayyizah itu gitu. Boleh saya rangkum saja Bang, sesuai tugas saya sebagai moderator. Jadi tadi saya sempat ngacak-ngacak beberapa kesimpulan referensi dari beberapa penjelasan tentang istiadoh. Tadi sempat dijelaskan oleh Bang Majid ada kriteria darah yang kuat dan darah yang lemah. Ini seperti apa? Nanti bisa dicetak pertanyaan lagi di luar layar ini ya. Bang Muslim mungkin silakanlah diberikan waktu seluas-luasnya untuk gotot-gototan sama Bang Majid. Mungkin itulah kalimat terakhir dari saya. Aduh, kalimat terakhir untuk malam hari ini, kalimat penutup untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana futuhal arifin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan usia-usia yang bermanfaat untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam juga mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu memanjatkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang taat, yang selalu dicintai, dirahmati, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah pengajian Ramadan yang kami hormati dan segenap sahabat yang hadir di kegiatan rutin ngaji Ramadan ini, juga bagi para sahabat dan siapapun yang ikut hadir dalam live di channel kami dalam pengajian Ramadan ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama ngaji pembacaan kitab Risalah Al-Mahid yang akan nanti dibacakan oleh sahabat Abdul Majid Amin, melanjutkan pengajian yang kemarin. Dan mudah-mudahan untuk para hadirin yang ikut menyimak dan mengikuti pengajian, dari mulai sekarang silakan mempersiapkan pertanyaan yang akan disampaikan melalui komentar, atau bagi rekan atau sahabat yang hadir di sini dipersilakan nanti langsung untuk bertanya. Sebelum pengajian kita mulai, informasi kita sampaikan juga atas nama Panitia Santunan Anak Yatim Desa Tanjung Sari Timur, berharap dan memohon partisipasi kepada simpatisan dan donatur untuk berbagi dalam rangka santunan anak yatim
yaitu Tanjung Sari Timur Peduli. Ramadan berkah di akhir bulan Ramadan, insya Allah silakan bagi para simpatisan dan donatur yang ingin berbagi langsung bisa menghadap ke panitia atas nama GP Ansor Tanjung Sari Timur dan Karang Taruna Desa Tanjung Sari Timur. Dan bagi Anda yang jarak jauh ingin juga berbagi, silakan hubungi publikasi di bawah kolom live kami, yaitu melalui Gerakan Pemuda Ansor Tanjung Sari Timur dengan nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Insya Allah kegiatan di Ramadan di Desa Tanjung Sari Timur ini salah satunya adalah santunan anak yatim, dan nanti juga akan diadakan kegiatan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu kepada simpatisan dan donatur juga bagi warga masyarakat Desa Tanjung Sari Timur untuk bisa bersama-sama kita berbagi, peduli bersama khusus untuk kegiatan-kegiatan di desa kita. Baik, kita langsung saja nanti kita simak bersama-sama pembacaan kitab Risalah Al-Mahid yang akan disampaikan dan dibacakan langsung oleh sahabat Abdul Majid Amin. Kepada beliau seluas-luasnya kami persilakan untuk bisa menaiki panggung saung yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kita. Terima kasih kepada para support yang sudah membantu terselenggaranya acara pengajian Ramadan, baik dari tim redaksi Ansor dan juga dari Karang Taruna, dari sponsor yang ikut mendukung akomodasi, juga kepada Ridho Tenda, kepada Kopi Gajah, kepada seluruh segenap pengurus NU Ranting Desa Tanjung Sari Timur, MWC NU Kecamatan Cikaum, dan juga aparatur pemerintahan desa. Khusus kepada aparatur pemerintahan desa, masih ditunggu akomodasi pelaksanaan untuk pengajiannya. Pak Yasin di Antos, mangga kita persilakan seluas-luasnya untuk pembacaan kitab Risalah Al-Mahid yang akan dibacakan oleh sahabat Abdul Majid Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tayan, Bang. Tes. Tes. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Selamat datang kepada Bapak Ustadz Muslih selaku
Ketua Rijalul Ansor Tanjung Sari Timur, juga kepada Bapak Bendahara Ranting NU Tanjung Sari Timur, Bapak Haji Deden, selamat datang. Semoga kedatangan beliau-beliau ini mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada malam hari ini adalah tentang istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid atau nifas. Dan yang akan dibahas pada malam hari ini adalah istihadah. Istihadahnya istihadah haid. Jadi haidnya seorang perempuan itu keluarnya tidak normal. Nah, maka perempuan tersebut dihukumi istihadah. Sebelum membahas kepada istihadah yang nanti akan dibahas, yaitu 7 macam istihadah, sebagaimana kita pernah kaji bersama di malam-malam yang lalu, bahwa yang dinamakan haid, darah yang keluarnya setelah usia 9 tahun, darah yang keluar sudah mencapai 24 jam, baik terus menerus ataupun berputus-putus yang tidak kurang dari 15 hari. Terus darah yang keluar tidak kurang dari 15 hari, dan masa suci di antara 2 haid tidak kurang dari 15 hari. Selain itu, maka dinamakan istihadah. Jadi umpama sebelum mencapai usia 9 tahun, taruhlah 7 tahun perempuan keluar darah, maka darah yang keluar bukan dinamakan istihadah. Begitu pula ketika mengeluarkan darahnya kurang dari 24 jam, juga bukan darah haid, akan tetapi dinamakan darah istihadah. Terus ketika melewati 15 hari juga nanti dihukumi istihadah. Namun khusus yang melebihi 15 hari ini akan diperinci dengan 7 rincian yang akan menjadi topik utama pada pembahasan malam hari ini. Dan yang terakhir adalah ketika masa suci di antara 2 haid terhitung dari haid pertama kok kurang dari 15 hari, maka darah yang kedua tersebut dinamakan istihadah. Baiklah, mari kita mulai tentang ketika seorang perempuan mengeluarkan darah melebihi 15 hari, melebihi batas maksimal keluarnya haid, maka perempuan tersebut dihukumi istihadah, namun terbagi menjadi 7 macam, yaitu 1, mubtadi'ah mumayyizah. Nomor 2, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ketiga, mu'tadah mumayyizah.
4. Mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha qadran wa waqtan. 5. Mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. 6. Mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha qadran la waqtan. 7. Mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha waqtan la qadran. Itulah 7 macam pembagian mustahadoh haid. Mustahadoh haid artinya mustahadoh yang haidnya itu atau keluarnya darah tersebut melewati 15 hari. Untuk pembahasan yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah. Seorang yang mubtadi'ah mumayyizah adalah perempuan yang baru pertama kali mengalami haid. Itu mubtadi'ah, itu maksudnya gitu, yaitu baru pertama kali mengalami haid. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam, melebihi 15 hari 15 malam. Itu namanya mubtadi'ah. Dan mumayyizah, serta darah itu dapat dibedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Jadi ada perempuan yang baru pertama kali, jadi sebelumnya dia belum pernah haid, belum pernah suci, belum pernah haid dan suci sebelumnya. Ketika pertama kali haid keluar darah, kebetulan darahnya langsung melewati 15 hari 15 malam. Dan darah yang keluar tersebut ada darah kuat dan ada darah lemah. Nah, bagi mustahadoh ini nanti hukumnya darahnya yang dihukumi haid adalah darah kuat dan darah lemah dihukumi istihadoh. Pada pertemuan beberapa malam yang lalu, bahwa darah haid itu ada beberapa macam, sekurang-kurangnya ada 5 macam. Yang pertama adalah darah hitam, yang kedua merah, ketiga kuning, ketiga merah kekuning-kuningan, keempat kuning, kelima keruh. Nah, urutan-urutan dari hitam sampai ke keruh, urutan yang paling atas adalah yang paling kuat, sedangkan yang paling bawah adalah yang paling lemah. Sehingga umpama darahnya melewati 15 hari, taruhlah 17 hari, 18 hari atau 18 hari, ada darah kuatnya 7 hari, di hari pertama sampai hari ke-7 umpama darah kuat, lalu di hari ke-8 sampai hari ke-17 darah lemah, maka yang dihukumi haid adalah di hari pertama sampai hari ke-7, sisanya darah istihadoh. Nah, ketentuan seperti ini ketentuan mumayyizah seperti ini harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Dan yang terakhir, harus keluar darah lemah keluar secara terus-menerus, artinya tidak diseling-seling. Jika tidak memenuhi 4 syarat tersebut, maka bukan dihukumi mubtadi'ah mumayyizah seperti ini, namun nanti dia tergolong orang yang mustahadoh mubtadi'ah ghairu mumayyizah,
yang akan diterangkan selanjutnya ketika memang tidak memenuhi syarat. Istihadah adalah darah yang keluar yang tidak sesuai dengan ketentuan haid. Tadi sebetulnya di awal sudah tadi bahwa istihadah adalah sama darah yang keluar dari wanita namun tidak sesuai dengan ketentuan haid atau ketentuan nifas. Tim redaksi bisa minta tolong itu papan tulis. Menjelaskan tentang istihadah. Itu darah yang keluar dari perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan haid. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa istihadah yang melewati 15 hari itu terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama mubtadi'ah, mumayyizah. Yang kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Yang kelima mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah itu lupa, nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. 6 mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha qadran la waqtan. Yang terakhir nomor 7 mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha waqtan la qadran. Inilah 7 macam istihadah atau orang yang mustahadah yang melewati 15 hari. Yang darah yang keluarnya melewati 15 hari. Pembahasan pertama yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Orang yang baru pertama kali haid, lalu darah yang keluar melewati 15 hari. Dan darah yang keluar itu bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah. Seperti kemarin darah kuat yang pertama ada darah hitam, kedua merah, 3 merah ke kuning-kuningan, 4 kuning, 5 keruh.
Yang ini yang paling kuat dan yang paling bawah adalah yang paling lemah. Ini urutannya adalah hitam, merah, merah ke kuning-kuningan, kuning terus. Maka ketika umpama hari pertama sampai hari ke-7 darahnya hitam. Lalu di hari ke-8 sampai hari taruhlah 17 ini darah merah. Maka yang dihukumi haid adalah di hari pertama sampai hari ke-7. Sedangkan di hari ke-8 sampai hari ke-17 ini dinamakan istihadah. Nah, ketentuan-ketentuan seperti ini harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, darah kuat harus lewat dari 24 jam. Sehingga umpama di hari pertama cuma 20 jam, pas di jam ke-21 masih di hari pertama, darahnya merah. Jadi yang hitam itu cuman 20 jam. Terus merah sampai hari ke-17. Maka untuk kasus seperti ini tidak bisa menghukuminya darah hitam haid, darah merahnya istihadah. Karena apa? Karena darah hitamnya kurang dari 24 jam. Lalu syarat yang kedua, darah kuat tidak melewati 15 hari. Umpama di hari pertama sampai hari ke-16 darah hitam. Lalu di hari ke-17 dalam seterusnya ini merah. Nah, ini pun tidak bisa menghukumi darah hitam itu haid, darah merah istihadah. Tidak bisa. Tapi nanti ini tergolong dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang akan diterangkan di depan. Lalu yang ketiga, darah lemah kurang dari 15 hari ketika ada 2 darah hitam. Contoh gini, hari pertama sampai hari ke-5 darah hitam. Hari ke-6 sampai hari ke-10 merah. Lalu hitam lagi di hari ke-11 sampai hari ke-17 hitam. Ini pun tidak bisa menghukumi yang kuat itu yang hitam 2 ini dihukumi haid, yang merah istihadah. Tidak bisa. Karena darah merah di hari ke-6 sampai hari ke-10 itu tidak mencapai 15 hari. Maka menghukuminya tidak bisa, yang kuat itu yang haid, yang lemah istihadah. Itu tidak bisa begitu. Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Dan syarat yang terakhir, darah lemahnya itu 15 harinya darah lemah itu harus keluar secara terus-menerus. Sehingga ketika di hari pertama umpama hitam, hari kedua merah, hari ketiga hitam lagi, hari keempat merah, dan terus menerus sampai hari ke-30. Sampai hari ke-30 itu hitam merah, hitam merah. Walaupun dihitung merahnya itu ada 15 hari, tapi karena tidak terus-menerus, artinya diseling-selingi dengan darah hitam atau darah yang lebih kuat, maka ini pun tidak bisa menghukumi darah merahnya darah istihadah, darah hitamnya darah haid, karena tidak memenuhi syarat yang keempat. Itulah syarat-syarat dari mubtadi'ah mumayyizah. Lalu setelah, mudah-mudahan paham, setelah mengetahui
hukumnya mana yang haid dan mana yang istihadah. Selanjutnya kan bagaimana tata cara sholatnya. Pertama, ketika tadi contoh normal, ketika di hari pertama sampai hari ketujuh hitam. Terus ini hari pertama sampai hari ketujuh hitam. Terus sampai hari ke selanjutnya ini merah. Di hari ke-8 sampai selanjutnya ini merah, ini hitam. Nah, maka cara bersucinya dan cara sholatnya. Pertama, perempuan tersebut walaupun di sini ada perpindahan warna di hari ke-7 ke hari ke-8, tetap tidak boleh mandi dulu. Karena apa? Karena belum melewati hari ke-15. Ini hari ke-15-nya. Ini merah, masih merah ke situ ya. Ini masih merah. Ini hari ke-15-nya di sini. Di sini nanti tidak diperkenankan mandi, tidak boleh mandi dulu. Nanti mandinya setelah hari ke-15. Di sini mandi. Mandi lalu sholat dan sebagainya, termasuk mengqadha sholat yang ditinggalkan di hari ke-8 sampai hari ke-15. Ya, ulangi lagi, ketika terjadi kasus seperti ini, si perempuan itu, ini baru di bulan pertama ya, di bulan pertama, di hari pertama sampai hari ke-7 hitam, pergantian hari darahnya berganti merah. Nah, dalam pergantian merah ini si perempuan tidak boleh mandi dulu. Adapun mandi dan sholat dan sebagainya itu nanti setelah 15 hari. Setelah mencapai 15 hari kok masih keluar darahnya, maka disitulah mandi, sholat dan sebagainya, termasuk mengqadha sholat di hari ke-8 sampai hari ke-15, karena di sini dihukumi istihadah. Yang haid adalah cuma di hari pertama sampai hari ke-7 yang haid. Lalu umpama ini seterusnya seperti itu terus, walaupun berbulan-bulan merah terus umpamanya, itu nanti tetap dihukumi istihadah. Namun suatu ketika darahnya kembali hitam lagi, taruhlah di bulan kedua setelah melewati 30 hari umpama, kembali hitam lagi. Tepat di hari ke-7 umpama, contohnya ke-7 atau gak usah ke-7 lah, ke-4 lah. Di hari ke-4 dimulai dari darah keluarnya darah hitam, darahnya pindah ke darah merah lagi. Di hari ke-4, jadi hari ke-5 itu darahnya merah sampai seterusnya. Maka pergantian darah hitam ke darah merah di bulan kedua atau bahasa daur tsani ini langsung mandi dan sholat dan sebagainya. Mandi, sholat dan sebagainya, tidak perlu menunggu sampai hari ke-15. Ini dalam daur tsani atau di putaran yang kedua atau bulan yang kedua. Jadi untuk yang bulan pertama itu harus menunggu sampai 15 hari. Karena apa? Karena kalau di sini berhenti di hari ke-14 umpama berhenti, walaupun ini ada darah hitam, ini ada darah merah, ini kuat, ini lemah, tetap semuanya itu darah haid. Kalau berhenti sebelum hari ke-15, sebelum melewati 15 atau pas 15 banget, maka semuanya dihukumi haid. Nggak pakai kodok. Kalau sebelum 15 hari sudah berhenti, itu nanti semuanya dihukumi haid. Berlakunya darah kuat dan darah lemah itu ketika melewati 15 hari. Di bulan kedua di sini nanti wajib mandi, tidak perlu menunggu sampai 15 hari, maka di bulan kedua ini tidak ada sholat yang diqadha karena langsung mandi di sini. Sedangkan umpama sebelum hari ke-15 kok sudah berhenti, ini darah hitam.
terus darah merah. Taruhlah di hari ke-10 darahnya berhenti. Maka hari 5 sampai hari ke-10 pun dihukumi haid. Maka di sini wajib mandi lagi. Gak perlu kodo karena ini haid jadinya. Ini jadi haid. Mandi lagi dan di hari ke-5 sampai hari ke-10 juga dihukumi haid. Yang tadinya itu dihukumi istiadoh, awalnya malah di sini istiadoh. Tadinya kan hitam pertama, sampai hari ke-4 hitam. Lalu di hari ke-5-nya merah. Itu langsung mandi. Jadi seolah-olah dihukumi istiadoh dulu di sini tuh. Karena di daur yang sani, di putaran yang kedua atau di bulan kedua. Tapi kalau berhentinya sebelum hari ke-15, maka harus mandi lagi, sholat dan lain sebagainya. Adapun nanti ini dihukumi haid, dan nanti kalau memang di hari ke-5 sampai hari ke-10-nya ini berketepatan di bulan Ramadan, walaupun di hari ke-5 sampai hari ke-10 dia puasa, karena hukum yang pertama tadi itu adalah istiadoh. Kalau istiadoh dia tetap wajib puasa. Dia melakukan puasa di hari ke-5 sampai hari ke-10. Namun ternyata di hari ke-10 itu berhenti. Maka ini dihukumi haid. Maka puasa yang dilakukan di hari ke-5 sampai hari ke-10 itu tidak terhitung. Itu masih dalam kategori haid. Artinya di hari ke-5 sampai hari ke-10 pun wajib dikodok, termasuk di hari pertama sampai hari ke-4. Jadi hari pertama sampai hari ke-10 semuanya wajib dikodok puasanya ya ini. Karena puasa ketika haid itu tidak sah puasa, namun wajib kodok. Itu penjelasan tentang mubtadi'ah mumayyizah. Berhubung ini mungkin agak cukup rumit, saya cukupkan dulu sampai sini saja. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, apabila ada penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh sahabat-sahabat yang di sini ataupun yang di rumah, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk beri komentar, beri kami masukan dan lain sebagainya. Sebelum kami serahkan kembali kepada Pak Moderator, saya ingin membacakan pertanyaan yang dulu sempat tertunda, Pak. Yang pertama dari sahabat kemarin itu? Sahabat Karawinata. Sahabat Karawinata bertanya tentang masa suci di antara dua haid itu, cara penghitungannya bagaimana? Ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang pertemuan kemarin muncul. Masa suci di antara dua haid adalah minimal 15 hari. 15 hari menghitung dari terakhir haid. Contoh, hari pertama sampai hari ke-7 haid. Lalu hari ke-8 sampai hari ke-17 ini ingkito. Enggak, ini bukan istiadoh. Ini berhenti. Ingkito berhenti. Lalu di hari ke-17 umpama keluar darah lagi. Ini keluar darah. Di hari pertama sampai hari ke-7 itu keluar darah, terus hari ke-8-nya berhenti. Berhentinya baru sampai hari ke-17 udah keluar darah lagi. Dihitung dari hari ke-8 sampai hari ke-17 ini baru mencapai 12 hari. Oh, benar tuh sih 12. Hah? Benar tuh 12.
12 berapa? Sembilan 9 hari. 9 harinya. Ini baru 9 hari sudah keluar darah lagi. Maka tidak darah yang keluar yang kedua tidak bisa dihukumi haid karena masih dalam masa suci. Masa sucinya 8 tambah 15 berapa? 23. Masa sucinya itu sampai hari ke-23. Maka ketika keluar darahnya di hari ke-17, maka di hari ke-17 ini bukan darah haid sampai hari ke-23. Baru setelahnya bisa dihukumi haid lagi kalau masih keluar. Karena apa? Karena di hari ke-17 sampai hari ke-23 ini masih masa suci. Masa suci itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Terhitung dari hari terakhir keluar darah. Haid sampai hari ke-7, hari ke-8-nya berhentinya baru 9 hari sudah keluar darah lagi. Maka darah yang keluar berikutnya ini bukan dinamakan darah haid tetapi istiadah sampai hari ke-15 masa suci. Paham ya? Lalu nanti bisa haid. Nah, tapi umpama gini, hari pertama sampai hari ke-7 keluar darah, jelas haid. Hari ke-8 sampai hari ke-10 berhenti. Ini berhenti baru 2 hari nih. Hari ke-11 sampai hari ke-13 ini keluar darah lagi. Ini hari ke-11 itu langsung masih dihukumi haid. Kenapa? Karena haid itu masa paling banyak haid itu 15 hari. Sehingga ketika walaupun di sini berhenti 2 hari lalu keluar lagi. Nah, pas keluar lagi, keluarnya ini belum 15 hari mulai dari hari pertama, ini pun masih dihukumi haid. Hari ke-11 itu. Karena belum melewati 15 hari. Sampai hari ke-13 umpama masih keluar darah. Lalu hari ke-13 berhenti. Maka yang dihukumi haid itu di hari pertama sampai hari ke-13 ini semuanya dihukumi haid. Termasuk 2 hari yang berhenti. Dikategorikan haid juga. Sehingga apa? Sehingga di 2 hari ini seumpama puasa maka puasanya wajib dikodok lagi, walaupun puasa. Akan tetapi karena di sini kan wajib puasa, wajib sholat dan boleh jima juga di sini. Tapi nanti jimanya juga dimakfu karena tidak tahu bakalan ada haid susulan. Ini Bang. Ya, karena belum 15 hari. Jadi gitu. Intinya masa suci itu penjelasan dari pertanyaan kemarin Pak tentang maskara itu. Intinya masa suci di antara 2 haid itu dihitung dari mulai terakhir haid. Hitung kalau kurang dari 15 hari maka darah yang keluar yang hari ke-17 itu tetap dihukumi istiadah, bukan darah haid. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua yaitu dari sahabat Ilham. Sahabat Ilham bertanya bahwa ketika seorang perempuan di KB sehingga menyebabkan darahnya tidak normal keluar melewati 15 hari, sehingga saya begitu ya Pak. Nanti bagaimana hukumnya? Begini, pertama tentang KB itu ada kalanya bertujuan untuk supaya tidak keluar haid, tapi pada kenyataannya kadang malah darah yang keluar malah jadi tidak beraturan. Nah, untuk penggunaan KB tersebut walaupun dengan tujuan-tujuan tertentu itu sepengetahuan saya, maaf sekali lagi ini baru sepengetahuan saya tidak apa-apa ubah karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi di kita mah
selama tidak ada dalil yang melarang maka boleh. Itu. Bukan sebaliknya. Kita harus melakukan apa yang dilakukan orang-orang dulu gitu, enggak gitu. Pokoknya boleh melakukan apa saja asal tidak ada dalil yang melarang. Itu KB juga boleh. Itu hukum tentang KB-nya. Tapi yang dipertanyakan nanti sehingga darahnya menjadi tidak normal sehingga melewati 15 hari, maka ya hukumnya seperti yang tadi dijelaskan tadi ketika darah. Jadi darah yang tadi istihadah yang tadi dijelaskan tersebut tidak memandang akibat apa. Ini ketentuan ini tuh tidak memandang akibat apapun. Jadi ini adalah istiqra dari Imam Syafi'i, ya beginilah aturannya ketika darahnya tidak normal begitu. Adapun nanti mungkin ada pendapat dari imam-imam yang lain itu ya tidak diterangkan di sini. Yang diterangkan di sini adalah sesuai dengan fikih-fikih bermadhab Imam Syafi'i. Gitu mungkin barangkali sahabat Ilham nonton, begitulah ininya. Nanti bila masih kurang puas atau bagaimana tinggal komentar lagi. Kayaknya ada 2 ya Pak. Kalau nggak salah ada 2 Pak. Rizky kemarin apa Rizky? Dijawab belum? Ya udah. Itulah penjelasan tentang istiadah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin dipertanyakan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, kembali kasih Bang untuk kesempatannya dan luar biasa sekali penjelasan dari Bang Majid, yaitu tentang pembahasan di pembacaan kitabnya yaitu Risalah Al-Mahid yang telah kita bersama-sama tadi simak di penjelasan yang berkaitan pembahasan mengenai tentang istihadah ya, istihadah dalam haid. Kalau boleh kita ringkas sedikit sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang berkaitan dengan istihadah dalam haid. Ini tadi Bang Majid sudah menjelaskan pengertian dari darah istihadah sendiri. Ini menurut makna yang ada dari segi etimologi ya, yang sedikit saya rangkum tadi dari pembahasan Bang Majid. Ini bisa diartikan istihadah ini sesuai dengan istilah etimologinya itu mengalir atau aliran. Jadi mengalir atau aliran ini secara etimologi. Tapi dari segi yang lain termasuk dari terminologi, ini maknanya adalah darah yang keluar dari permukaan rahim. Ini rahim berarti perempuan ya, dihususkan ke perempuan. Ada laki-laki yang istiadah. Kayaknya lebih ke perempuan. Jadi secara segi terminologinya ini darah yang keluar dari permukaan rahim di selain masa-masa haid dan nifas. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit dan luas sekali pembahasannya berkaitan dengan istihadah. Ini ada beberapa kriteria seseorang yang dikatakan mustahadah atau perempuan yang mengeluarkan darah istihadah. Ini mengalami satu dari beberapa hal. Yang pertama ini mengeluarkan darah bukan di masa-masa haid dan nifas. Terus yang kedua mengeluarkan darah di masa haid dan nifas akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat. Dan yang ketiganya ini dari beberapa hal lah, mungkin ada hal-hal yang lain yang berkaitan kenapa bisa keluar darah istihadah. Saya simpulkan 3 atau saya dari beberapa hal itu saya lontarkan 3 saja.
Jadi yang pertama mengeluarkan darah di masa-masa bukan di masa-masa haid dan nifas. Terus yang kedua mengeluarkan darah di masa haid dan nifas akan tetapi tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiganya mempunyai sisa suci yang belum sempurna, seperti itu. Ini yang saya rangkum dari pembahasan Bang Majid. Dan juga tadi dijelaskan penjelasan yang pertama yaitu berkaitan dengan fenomena tentang beberapa yang mengklasifikasikan tentang mustahadoh atau orang yang perempuan yang keluar darah istihadoh ini menjadi beberapa golongan ya Bang ya. Tadi ada berapa golongan? Ada 7 ya. Ada mubtadi'ah mumayyijah, terus ada apa lagi? Mubtadi'ah ghairu mumayyijah, yang ketiga ada muta'addah mumayyijah, dan yang keempat mu'tadah ghairu mumayyijah zakirah li adatiha qadron wa waqtan. Dan yang kelima ini supaya bisa diingat lagi, yang kelima al mutayyijah mutlaqah ya. Terus yang keenam ada muta'adah ghairu mumayyijah zakirah li adatiha waqtan laqadron. Terus yang ketujuhnya ada mu'tadah ghairu mumayyijah dzakirah bi adatiha qadron la waqtan. Hafal ya golongan yang ketujuh ini. Ini harusnya yang lebih memahami ini perempuan ini tentang istiadoh dan tadi yang kita jelaskan tentang klasifikasi tentang fenomena-fenomena golongan-golongan yang istihadoh. Ini perlu di ilmu yang perlu kita pahami juga, baik dari kita kalangan laki-laki, terutama untuk kalangan perempuan. Nah, di sini sudah beberapa hapusan saja tentang pembahasan-pembahasan bagaimana termasuk warna-warna yang ada di darah istihadoh, terus ada beberapa fenomena bagaimana cara bersucinya, terus disampaikan juga tadi jawaban-jawaban yang kemarin dari sahabat Kara dan sahabat Ida Maulid ya, yang dari Ciwaringin. Ida Maulid hadir gak sekarang? Ciwaringin, mungkin kitabnya dibuka lagi. Ada fenomena tentang haid yang tidak normal ketika ada saran untuk di KB, seperti ini jawabannya sudah oleh Bang Majid. Baik, saya tidak bisa mengungguli Bang Majid untuk penjelasan malam hari ini, hanya sedikit rangkuman yang tadi tentang pengertian istiadoh, tentang fenomena-fenomena tentang perempuan yang istihadoh, 7 golongan yang tadi disebutkan, dan ada beberapa kriteria tentang cara bersucinya dan mengkriteriakan mana haid, mana istihadoh dalam jangka waktu yang sudah ditentukan baik dari haid atau melebihi batas maksimalnya haid. Dan juga terakhir tentang bagaimana kriteria warna yang jelas berkaitan dengan ciri-ciri darah haid dan darah istihadoh. Baik, kita kembalikan ke audiens, baik yang offline maupun yang online. Barangkali ada yang mau kasih pertanyaan atau memperluas penjelasan, kami tunggu sambil Bang Majid ngopi dan sedikit melegakan waktunya. Silakan. Mungkin dari yang hadir di sini ada yang tadi yang golongan ini pembahasannya sampai 7 golongan. Ada tadi Bang Majid menjelaskan satu fenomena dulu, yaitu tentang golongan-golongan itu, menjelaskan tentang mubtadi'ah mumayyijah.
Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan yang cukup. Saya juga mungkin paling dasar-dasarnya saya tahu gitu, tapi kalau dirinci-rinci begini, aduh saya juga rumit gitu kan. Lumayanlah cukup rumit juga ini. Ini fenomena yang seperti darah yang tidak teratur, Bang. Tadi Bang mengatakan bahwa satu hari darah hitam, satu hari darah merah gitu kan ya. Itu kan bisa membedakan antara istihadah dan haid gitu kan. Nah, itu hukumnya gimana, Bang? Maksudnya ketika mandinya gimana? Waktu mandinya kapan? Terus yang termasuk haid berapa hari? Misalkan 50-50, Bang, 15 hari darah merah, 15 hari darah hitam. Tapi ya selang-seling gitu kan, Bang. Itu penjelasannya gimana, Bang? Apa kodonya, apa yang kodonya berapa waktu, berapa hari gitu. Terus waktu mandinya kapan gitu kan. Mungkin itu hanya itu saja, Bang. Saya juga soalnya rumit sih nanya apa gitu kan. Terima kasih kepada sahabat membuka pertanyaan malam hari ini. Ya tadi sebenarnya rumit pembahasan malam hari ini berkaitan dengan ini baru kalau disebut pasal atau edisi baru edisi yang kedua ya Bang ya. Ini pas ke istihadoh, belum nanti darah yang lain dan wah luar biasa sekali. Tapi ini perlu kita pelajari. Pertanyaannya Bang, meskipun rumit tetap masih punya pertanyaan Bang. Ini pertanyaannya berkaitan dengan fenomena kejadian perempuan yang keluar darah haid, keluar darah nifas, keluar darah istihadoh, termasuk pembahasan malam hari ini. Ini cara bersucinya seperti apa? Atau lebih ke spesifiknya ke mandi ya? Mandinya harus gimana gitu Bang? Apakah kalau kita simpulkan ada perempuan yang istihadoh ini ada anjuran untuk berwudu atau sebelum berwudunya dia harus membersihkan punten ya kemaluannya atau meletakkan kapas di mulut kemaluan atau mulut vaginanya, ada yang memakai pembalut, juga ada yang berwudu dulu sebelum masuk waktu sholat, ada yang setelah berwudu terus melaksanakan mandi, ada yang artinya itu harus ada. Mungkin sudah ada bayangan untuk jawaban atau santai dulu Bang? Langsung saja dipersilakan untuk pertanyaan dari sahabat Musri untuk dijawab oleh Bang Majid. Siap Bang. Oh harus digambar lagi ya Bang. Silakan. Atur nuhun Ketua Rijalul Ansor. Awal mulanya begini Pak. Setiap ketika perempuan mengeluarkan darah, beginilah. Ketika pertama kali mengeluarkan darah, maka saat itu pula dia dihukumi haid. Maka tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang bagi orang yang haid. Baru hari pertama. Hari kedua, terus baru satu hari berhenti. Nah ini satu hari itu kan berarti sudah mencapai 24 jam, mungkin contoh begitu ya. Maka karena sudah mencapai 24 jam, ketika berhenti langsung divonis suci. Divonis suci karena sudah melewati 24 jam berhenti, maka di sini wajib mandi dan sebagainya, itu sholat dan sebagainya. Ternyata di hari ketiga kembali keluar darah lagi.
maka dihukumi haid lagi. Dihukum haid lagi, artinya dihukumi haid laginya berarti bukan bukan hanya ini dan ini saja, tapi ini pun juga dihukumi haid. Jadi haid sudah 3 hari. Berhenti lagi, umpama hari ketiga terus berhenti, maka mandi lagi di sini, Pak. Sholat dan lain sebagainya. Hari keempat berhenti, hari kelima keluar darah lagi, maka haid lagi. Terus seperti itu, Pak. Hingga ketika umpama melewati hari ke-15 masih seperti itu, sampai hari ke-30. Nah, maka dihitung di hari pertama sampai hari ke-30 kan ketika inilah jangan dulu ke-30. Ketika melewati hari ke-15 masih mengeluarkan darah lagi 1 hari terus. Nah, maka di hari ke-15 berarti dia sudah dihukumi orang istihadah. Karena selang-seling seperti ini, kalau sampai hari ke-15 dihitung berarti dia baru 7 atau 8 hari sucinya itu ya. Karena sucinya kurang dari 15 hari, maka dia bukan tergolong orang mustahadah mumayyizah, tapi dia dihukumi yang mumayyizah. Kalau dia tidak dihukumi mubtadi'ah mumayyizah, tapi dihukumi tergolong mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu kalau dihukumi nanti di depan ada sedikit diterangkan bahwa kalau mubtadi'ah ghairu mumayyizah nanti yang dihukumi haid adalah 1 hari pertama saja. Sisanya seumpama di sini nanti masih berlanjut sampai hari ke-30, berarti sampai hari ke-30 pun sisanya itu dihukumi istihadah. Walaupun kalau dihitung masa sucinya ini sudah mencapai 15 hari. Kalau sampai umpama sampai 30 hari, masa sucinya itu 15 hari, masa haidnya juga 15 hari. Ini kan kalau memandang pada syarat mubtadi'ah mumayyizah itu sudah memenuhi syarat 1, syarat 2, tapi untuk syarat syarat yang selanjutnya tidak berselang-seling itu tidak memenuhi syarat, maka bukan tergolong atau bukan dihukumi orang yang mubtadi'ah mumayyizah, sehingga penghukumannya bukan yang keluar darah haid yang tidak itu istiadoh, tapi haidnya adalah 1 hari pertama, sisanya istiadoh. Itulah. Iya. Meskipun darah kita bagaimana? Meskipun yang keluar ya maaf. Tadi mah ya Allah. Tadi mah ini berhenti ya. Ini berhenti. Kalau berhenti mah nanti hukumnya seperti ini. Nanti setelah hari ke-15 kok masih keluar darah, ini kalau berhenti, maaf ya, tadi mah kalau ini darahnya darah merah. Ini kalau ini darah hitam terus lalu darah merah. Kalau darah merah, darah hitam, darah merah, darah hitam, lalu itu seperti tadi. Tapi kalau ini yang berhenti, hari pertama ini berhenti, nanti seperti ini. Hari pertama nanti setelah 24 jam wajib mandi, hari keduanya suci maka boleh sholat dan lain sebagainya, wajib sholat. Hari ketiga ini sampai umpama hari ke-15 terus lalu keluar lagi, umpama hari ke-16 keluar lagi, maka hari ke-16 ini dihukumi istiadoh. Jadi istiadohnya cuma di sini. Jadi di sini nanti suci ya suci. Jadi haidnya itu ya sampai pada hari yang tidak melewati 15 hari tadi, yang sampai taruhlah hari ke-15 masih keluar darah 1 hari terus berhenti. Umpama pas berhenti di hari ke-15, maka ya haidnya 15 hari. Atau umpama di hari ke-17 umpama keluar lagi, itu baru dinamakan istiadohnya. Hitam. Nah, kalau darah hitam, darah merah itu kan berarti masih dari hari pertama sampai hari ke-15. Itu nanti kalau darah hitam, darah merah, darah hitam, darah merah
itu nanti dimulai dari hari pertama itu haid, dihukum haid. Hari kedua umpamanya merah, ini tetap hukumi haid lagi. Ini kalau merah yang hitam, umpamanya yang hari kedua merah, hari ketiga hitam lagi, hari keempat merah. Ini maaf ya tadi ada agak belibet ya, mohon maaf. Hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga hitam lagi, hari keempat merah. Terus begitu. Ini semuanya tetap dihukumi haid. Sementara loh ya. Karena umpama di sini nanti berhenti ya berarti semuanya haid. Tapi berlanjut hitam merahnya itu sampai melewati 15 hari. Nah, taruh sampai 30 hari. Ini hitam merah sampai 30 hari. Maka ketika nyampe 15 hari, baru nyampe 15 hari ini wajib mandi dulu. Di sini wajib mandi di hari setelah mencapai lewat 15 hari, karena di sini kan tadi dihukumi haid. Dia di hari pertama sampai hari ke-15 tidak mengerjakan sholat dan lain sebagainya, dihukumi haid. Maka ketika melewati hari ke-15, di sini langsung mandi. Dan yang dihukumi haid cuman hari pertama saja, hari kedua sampai hari ke-15-nya dihukumi istihadoh. Jadi istihadoh. Maka nanti wajib diqodho. Kalau memang berlanjut sampai hari ke-30 hitam merah. Nah, ini sama seperti itu, yang dihukumi haid ada hari pertama, di hari kedua sampai hari ke-30 yaitu selama 29 hari dihukumi istihadoh. Gimana? Istiadoh. Ya. Di hari ke-16 sampai hari ke-30 jelas dihukumi istiadoh. Ya. Hari ke-16 jelas dihukumi hari istiadoh. Agak pelan gurunya, alaunan tuh ganteng. Ya, jadi ya. Jadi mulai dari hari ke-15 itu wajib mandi, walaupun di sini masih keluar darah, cuma darahnya hitam merah gitu. Walaupun masih keluar darah itu nanti wajib mandi. Nah, setelah mandi wajib melakukan perkara yang wajib bagi ya manusia, maksudnya pokoknya wajib melakukan perkara-perkara yang wajib. Jadi karena dia di setelah hari ke-15 16 itu sudah dihukumi istihadoh, sehingga wajib melakukannya. Namun nanti penjelasan tentang bagaimana tata cara sholatnya, yaitu diantaranya kalau ini nanti harus sudah masuk waktu, dan setelah masuk waktu baru dibersihkan, mandi, wudu, sholat, dan semuanya itu harus sudah masuk waktu dan harus segera gitu. Tidak boleh diengke-engke. Dan satu fardu, satu itu mandi ini. Jadi satu fardu. Wah, maksudnya? Enggak, gini maksudnya Pak. Maksudnya satu tadi, satu membersihkan. Pertama membersihkan, terus habis membersihkan nanti mandi, terus di pempetan, mandi, terus di pempetan, wudu, terus sholat. Nah, namun sholat dikit gitu maksudnya Pak. Harus diulang lagi dari pertama lagi. Satu bersuci tadi itu untuk satu kali sholat, dan itu harus dilakukan setelah masuk waktu. Itu nanti penjelasan di depan sebetulnya. Intinya begitu. Ketika keluar darah hitam, lalu merah, hitam merah. Walaupun hitam merah, awalnya tetap yang dihukumi hukumnya adalah sebagaimana orang haid. Lalu jika melewati 15 hari masih keluar darah seperti itu, maka setelah 15 hari itu wajib mandi, nanti selanjutnya dihukumi istiadoh, dan yang dihukumi haidnya adalah cuman hari pertama saja. Sisanya di hari kedua sampai hari ke-15 karena tidak melakukan sholat wajib diqodho, dan hari ke-16 itu ya berarti dia yang wajib melakukan sholat dan lain sebagainya juga wajib mengqodho sholat yang dua dari hari kedua. Enggak diqodho Pak, maksudnya ya hari ke-16 saya kan sudah istiadoh, sudah suci.
berarti wajib mengkodok, maksudnya wajib melakukan sholat. Sholatnya wajib dilakukan, sholat yang ini tuh. Dan juga wajib mengkodok sholat yang ini juga gitu. Iya, iya. Ya, tidak, nanti masa istiadohnya itu sampai 29 hari. Tidak, nanti baru hari ke bulan kedua, hari pertama hari bulan kedua, nanti yang dihukumi haidnya itu 1 hari. Lalu di hari kedua, nah di bulan kedua nih Pak, setelah 30 hari, ini langsung dihukumi istiadoh. Tidak perlu menunggu sampai 15 hari bagaimana ini. 29. Satu hari haid, 29 hari istihadah. Ya, itu untuk menghukumi nanti di bagian kedua, yaitu musta'adah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Itu nanti yang dihukumi haid adalah 1 hari, 29 hari itu istihadah. Tuh. Barangkali ya bisa. Terima kasih Pak Musli. Ya alhamdulillah sharing ya. Tadi ya saya sempat kesalahan tadi. Sudah diingetin lah. Luar biasa sekali ini ya. Jadi pertanyaan dari Kang Musli berkaitan dengan tadi masa-masa tentang waktu. Ini rumit tapi asik ya. Sebenarnya saya juga sebagai moderator ini dipaksa untuk bisa. Tapi emang harus bisanya karena emang harus dipahami, selain untuk perempuan juga untuk kita kalangan laki-laki. Ini karena berkaitan dengan pasti bertanyanya ke kita ya Bang ya. Terutama yang sudah punya pasangan, Omlo. Jadi nanti ya mungkin dari Kang Musli sudah puas atau masih gimana? Di belakang layar lah ya. Belakang layar sambil ngopi kita perjelas lagi, dan silakan kita sesi gotot-gototan di situ bisa. Sebab ini pemateri kita, membaca kitab kita yang membahas ini sudah berkeringatnya luar biasa ini. Karena saking ingin menjelaskan sesempurna mungkin, tapi apalah daya karena juga waktu dan kopinya mungkin sudah dingin. Yang perlu dibahas pada kesempatan ini, karena tadi bahasanya saya sebagai moderator dipaksa untuk bisa, maka ini Bang, jadi awal-awalnya ini kemungkinan karena rumit atau puyengnya karena apa sih mubtadi'ah mumayyizah itu gitu. Jadi kemungkinan hanya sebagai kata itu, jadi belum ada definisi luasnya, yang pada akhirnya kita hanya memahami istiadohnya, terus kesimpulan darahnya seperti apa. Padahal tadi sudah dibahas beberapa golongan, ada ghairu mumayyizah, ya mubtadi'ah mumayyizah itu apa? Boleh saya rangkum saja Bang, sesuai tugas saya sebagai moderator. Jadi tadi saya sempat ngacak-ngacak beberapa kesimpulan referensi dari beberapa penjelasan tentang istiadoh. Kalau boleh saya bacakan, mubtadi'ah mumayyizah ini, mubtadi'ah sendiri ini punya pengertian bahwa wanita yang baru pertama kali mengalami haid gitu ya Bang ya. Mubtadi'ah ini seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid. Dan mumayyizahnya sendiri ini wanita yang bisa membedakan warna darah dan memenuhi syarat-syarat tamyiz, seperti itu. Nah ini ada tamyiz lagi Bang, apa itu nanti? Ya saya simpulkan ada beberapa syarat tamyiz yang di sini saya notulenkan, ada 4 syaratnya. Yang pertama ini darah yang kuat tidak kurang dari minimal masa haid. Yang kedua, darah yang kuat tidak lebih dari maksimal masa haid.
Yang pertama tidak kurang dari minimal masa haid, yang keduanya tidak lebih dari maksimal masa haid. Terus ada lagi syarat yang ketiga, ini darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari jika darahnya bersambung. Ini syarat ketiga ini hanya dalam satu gambaran. Misalnya ada seseorang perempuan mengeluarkan darah hitam selama 10 hari, kemudian berubah keluarnya darah merah selama 14 hari dan darah hitam lagi selama 17 hari. Dalam masa ini dianggap, kalau pengetahuan dari referensi di sini, ini disebutnya ghairu mumayyizah. Seperti itu tadi yang dibahas awalnya, ada darah hitam, mengeluarkan darah hitam selama 10 hari, kemudian darah merah selama 14 hari, dan darah hitam lagi selama 17 hari, maka masalah ini dianggap sebagai ghairu mumayyizah karena tidak memenuhi syarat yang ketiga. Seperti itu. Tapi jika darah yang hitam kedua tidak melebihi 15 hari, maka yang ketiga ini tidak disyaratkan. Nanti sudah dijelaskan tadi Bang Majid. Saya hanya sebagai rangkuman notulennya saja. Mungkin nanti dari sahabat yang live, yang online bisa untuk lebih memahami, silakan klik di komentar referensinya dari mana penjabarannya tentang mubtadi'ah mumayyizah yang berkaitan dengan pembahasan darah istihadah dan haid. Nah, yang keempat ada syarat tamyiznya, yaitu darah yang lemah terus menerus tidak diselai darah yang kuat. Tadi sempat dijelaskan oleh Bang Majid, ada kriteria darah yang kuat dan darah yang lemah. Ini seperti apa? Nanti bisa dicetak pertanyaan lagi di luar layar ini ya. Bang Muslim mungkin silakanlah diberikan waktu seluas-luasnya untuk gotot-gototan sama Bang Majid. Ini sebab asik juga kalau dibahas, tapi waktunya yang memang kita kuota dan waktu. Kalau ada support yang kasih kuota selama 30 hari, mangga. Ini salah satu yang komentar di live, mungkin ngaji asik, tapi kan butuh kuota di sini. Jadi silakan bisa lewat nomor kuotanya, bisa dikirim ke nomor kuota pemateri atau tim redaksi atau ke saya bisa. Tapi kita tidak berharap ya Bang ya, karena kita sudah punya support sendiri, yaitu lillahi ta'ala. Kuotanya siapin sendiri, apa-apanya disiapin sendiri, tapi untuk berbagi ilmu. Itu saja. Mungkin barangkali ada yang harus disimpulkan Bang untuk malam hari ini, atau ada yang masih perlu dipertanyakan? Mangga, sahabat Riki mau bertanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teks istihadah ini ada baiknya atau yang terbaik itu kan yang pertama di wanita itu ditempatkan di mubtadi'ah mumayyizah, terus mubtadi'ah ghairu mumayyizah, terus mutadah mumayyizah. Yang terbaik itu wanita di kategori mana itu, dan seterusnya ya tadi ya Bang. Dan seterusnya kategori yang terbaik itu di mana gitu. Ya, harusnya gitu. Pemahaman wanita dalam haid itu yang terbaik di mana gitu. Di mubtadi'ah mumayyizah kah, di mubtadi'ah ghairu mumayyizah kah, secara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dipahami Bang. Jadi pertanyaannya ini dari fenomena golongan perempuan yang istihadah. Ini ada 7 ya yang tadi kita bahas. Nah, ada 3 yang disebutkan oleh sahabat Riki, yaitu tentang yang pertama. Oh, sampai 7. Ini
Saya ulangi lagi Bang dari penjelasan tadi. Kan dari beberapa penjelasan kita istihadah, dari penjelasan istihadah ini dari fenomena tersebut kan beberapa ulama ini sampai mengklasifikasikan ada 7 golongan yang mustahadah, itu menjadi 7 golongan yang 1 sampai ke 7. Nah pertanyaannya, dari ke-7 ini posisi yang lebih sempurna untuk seorang perempuan yang berkriteria istihadah seperti itu Bang, artinya mungkin yang lebih ringan, yang terbaik katanya Bang, yang terbaik di golongan mana? Padahal kalau kita lihat ini sebenarnya grafik ya Bang ya, sebenarnya grafik awal sampai ke akhir ini, karena tadi kita jelaskan bahwa mubtadi'ah ini seorang perempuan yang baru mengalami pertama kali haid, seperti itu ya Bang. Yang lebih normalnya, yang lebih kita ketahui mungkin ya di kalangan perempuan ini, apakah dalam golongan mubtadi'ah mumayyijah, apa mubtadi'ah ghairu mumayyijah, atau di golongan yang sampai ke-7 itu. Ini luwih ke kesempurnaan perempuan istihadah itu di mana? Perlu dijelaskan atau udah Bang? Udah saja? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bertanya Pak Kang Rizky, tadi sempat ini lagi Kastaman tadi singgung lagi tentang syarat tadi Pak Kastaman. Tadi ada syarat-syarat tes di syarat yang ketiga tadi kan tadi kan syarat yang ketiga adalah darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Nah, syarat yang ketiga darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Itu kalau memang ada darah kuat lagi setelahnya. Jadi maksudnya seperti ini. Di hari pertama umpama sampai hari ke-7 hitam. Lalu hari ke-8 taruhlah sampai hari ke-16 umpama ini merah. Lalu hari ke-17 sampai selanjutnya hitam lagi. Nah, darah merah ini karena di hari ke-8 sampai hari ke-16 ini baru 8 hari, maka ini tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu darah lemahnya kurang dari 15 hari. Akan tetapi kalau setelah hari ke-16 merah lalu berhenti, itu nanti tidak penghukumannya tetap ini memenuhi syarat, artinya nanti yang hitamlah yang darah haid, merahnya istiadoh. Jadi
pensyaratan yang ketiga itu ketika setelah merah ada keluar lagi darah hitam lagi, begitu. Kurang lebihnya begitulah. Jadi kalau setelah hari ke-16 kok tidak keluar darah lagi setelah merah, walaupun ini kan merahnya kurang dari 15 hari, tapi karena setelah hari ke-16 itu berhenti, maka yang darah kowi yaitu darah hitam itu haid, merahnya istihadah. Walaupun merahnya kurang lebih, karena setelah ini kan suci. Jadi suci di hari ke-8 sampai selanjutnya itu dihukumi, ini dihukumi istihadah, itu suci. Itu Pak kurang lebihnya. Lalu masuk golongan yang tadi, yang apa namanya, tetap golongan mubtadi'ah mumayyizah. Ntar ini masih ini dulu. Ini masih tergolong mubtadi'ah mumayyizah, walaupun darah lemahnya kurang dari 15 hari gitu. Jadi syarat ya darah lemahnya harus mencapai 15 hari tersebut kalau memang ada darah kuat lagi setelah hari tersebut. Gitu. Lalu kita kembali ke pertanyaan tadi Kang Rizky. Yang terbaik itu yang seperti apa? Begini Kang Rizky, saya masih coba meraba-raba apa yang ditanyakan. Nanti mungkin kalau masih kurang puas kita ngobrol di luar ya. Karena ini kok yang terbaik di hadapan Allah, saya masih nggak kesana gitu. Maksudnya kok yang terbaik di hadapan Allah. Yang jelas ilmu seperti ini penting dan wajib juga untuk dihitung masa id bulan ini berapa, masa id berikutnya berapa. Maksudnya wajib dihitung, bukan wajib. Bukan harus ya, gimana ya? Sebisa mungkin untuk dicatat haid bulan ini berapa hari, haid bulan berikutnya. Sehingga ketika nanti terjadi istihadah, dia tergolongnya mu'tadah. Mu'tadah itu orang yang sebelumnya sudah pernah haid. Kalau yang ini kan mubtadi'ah, orang yang baru haid. Nanti mu'tadah. Kalau orang mu'tadahnya tersebut ingat pada masa haid sebelumnya, itu nanti tinggal mengikuti masa-masa haid sebelumnya. Tapi kalau lupa, nah itu yang repot. Nanti dihukumi nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan. Nanti hari-harinya, tiap harinya itu dia ya dihukumi haid juga, dihukumi istihadah juga. Maksudnya gimana? Dihukumi haid berarti dia tidak diperbolehkan jima, dia tidak diperbolehkan hal-hal yang tidak diwajibkan, tapi tetap dia harus melakukan kewajiban. Itu nanti pembahasannya panjang di mu'tadah nasiyah li'adati qadran wa waqtan. Itu karena kelalaian mencatat haid-haid yang sebelumnya. Lalu kembali ke tadi, mana yang paling ini? Ya kalau ini menurut saya, kalau dia mengetahui tata cara penghitungan haid, maka akan mudah baginya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti contoh tadi, kenapa ada mubtadi'ah mumayyizah, padahal ya enteng saja gitu. Justru gini, kalau si perempuan tersebut walaupun tadinya umpama hari pertama sampai hari ke-8 hitam, hari ke-9 sampai hari ke-20 umpama merah. Kalau dia tahu, berarti kan yang haid adalah hari pertama sampai hari ke-8.
Di hari ke-15 dia wajib mandi dan lalu wajib mengkodok di hari ke-9 sampai hari ke-15. Tapi kejadiannya kalau mirip seperti ini, tapi si perempuan tersebut tidak tahu apa namanya, mana sih darah kuat, darah merah teh, darah kumaha. Maka kalau tidak tahu, walaupun ini yang keluar teh hitam, terus hari ke-9 itu merah, tapi dia tidak bisa membedakan itu dengan faktor karena dia kurang tahu, maka yang dihukumi haid adalah 1 hari di hari pertama saja. Selanjutnya di hari kedua sampai hari ke-15 dihukumi istiadah. Maka yang wajib dikodok itu 14 hari. Jadi lebih merepotkan ketika tidak mengetahui tata cara mumayizah, tata cara membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah. Tapi kalau tahu berarti yang dikodok hanya di hari ke-9 sampai hari ke-15 gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Untuk ukuran dari ukuran nomor 1, nomor 2 tentang istiadah yang melewati 15 hari, mana yang terbaik apalagi ini di hadapan Gusti Allah ya Pak. Saya masih bingung itu, Mas. Tapi yang termudah adalah ya urutannya dari atas ke bawah. Ini yang termudah, nanti ke sana agak lebih sulit lagi. Yang selanjutnya lebih sulit lagi gitu. Iya jelas itu emang wajib harusnya. Iya silakan. Siap. Mungkin ada pertanyaan lagi yang dari online ya, yang dari lab. Ini dari sahabat Saiful Umam Al-Amin. Kami juga sampaikan terima kasih pada yang sudah ikut gabung. Ada sahabat Abdurrahman Saleh ya, dari Cikarang kayaknya ini. Dan juga dari sahabat Riki yang juga ikut online, dari Iqbal tim redaksi dari Paying yang selalu yang selalu tampil di live ini. Lanjutkan, siap. Ini dari sahabat Saiful Umam, Kang Ayib, ada pertanyaan Bang. Bertanya dong, boleh. Apakah kita sebagai kaum Adam tertaklif wajib untuk mempelajari ilmu tentang haid atau bagaimana? Wajib tidak atau cuek sajalah, yang penting itu mah urusan perempuan atau gimana? Nah, mungkin habiskan rokok dulu Bang, atau ini karena pertanyaannya kita dari kaum laki-laki memang harus wajib itu mempelajari tentang ilmu haid atau bagaimana, seperti itu. Habiskan dulu Bang, tenang Bang. Mungkin ini pertanyaan dicukupkan ya sebagai pertanyaan yang terakhir. Kalaupun nanti ada yang bertanya lagi di live, berarti ini kita tampung dulu oleh tim redaksi untuk dinotulenkan. Nanti besok-besok kita akan jawab. Mangga Bang Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Ayib, yang semoga cepat sembuh dan kembali berkumpul bersama kita. Pertanyaannya, apakah bagi kaum laki-laki yang tidak mengalami haid tetap wajibkah atau tidak untuk mempelajari ilmu haid? Setahu saya, kembali lagi ini masih setahu saya ya. Ya kalau ada salah ya berarti salah pengetahuan saya atau sayanya kurang pengetahuan. Pertama, untuk kalangan pelajar wajib fardu ain bagi semua pelajar untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dipelajari, baik itu ilmu perdagangan termasuk, walaupun dia di rumah tidak punya dagangan, ataupun ilmu pertanian dia wajib tahu walaupun dia tidak punya sawah. Itu bagi orang yang pelajar.
Tapi bagi orang umum itu sifatnya fardu kifayah. Seperti di kampung-kampung cukup satu orang saja yang ketika mempelajari itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak semuanya wajib, tapi dicukupkan satu ulama di satu kampung untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang haid dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Barangkali nanti ada kesalahan dalam penuturan ataupun memang pengetahuan saya yang kurang, saya mohon sebanyak-banyaknya untuk segera mengingatkan saya, baik di dalam komentar ataupun japri ataupun langsung ke rumah saya bareng ngopi gitu. Nah, gitu. Karena saya akui bahwa pengetahuan saya masih terbatas, hanya sebatas inilah pengetahuan dari saya. Mungkin itulah kalimat terakhir dari saya. Kalimat terakhir untuk malam hari ini, kalimat penutup untuk malam hari ini. Itu semoga yang nonton di sini ataupun di rumah yang nyimak barangkali ada yang lebih mengetahui tentang masalah ini, dan yang saya utarakan itu salah, ada salahnya, ya segera untuk mengingatkan dan meluruskan. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Sesuai komitmen kita pada malam hari ini, pertanyaan demi pertanyaan yang akan muncul lagi boleh kita tampung untuk dinotulenkan dan akan dijawab di lain hari. Untuk sebagai kata penutup ya, yang tadi sesuai dengan bahasa Bang Majid malam hari ini, maka pengajian malam hari ini kita cukupkan, dan bila perlu seorang laki-laki, lebih ke seorang suami mungkin yang punya pasangan perempuan, mungkin ini harus ya setidaknya harus bisa memahami tentang ilmu haid ya, karena di kita ada beberapa wanita ini mengetahui juga memperhatikan siklus haid per bulannya, dan di samping juga ada beberapa yang sehingga dia mengetahui kapan dan berapa lama masa dia mengalami menstruasi. Namun sebagian yang lain ada yang hanya mengingat kebiasaan beberapa hari yang sudah pernah seperti itu tanpa memperhatikan berapa hari dia haid, juga kapan waktunya, dan bahkan ada yang lupa kedua-duanya. Nah, maka perlu adanya pembelajaran tentang golongan-golongan tadi yang ditanyakan oleh sahabat Riki. Dari beberapa golongan harus bisa memahami tentang mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, dan ini sebagai pelengkap ilmu mengetahui bahwa seorang perempuan harus bisa memahami dan bisa memutuskan apa yang dia maksudnya alami lah, karena lebih identik ke perempuan yang mengalami, maka harus bisa menguasai tentang beberapa golongan-golongan batasan-batasan haid, waktu, dan juga kriteria tentang haid dan istihadah. Mungkin kita cukupkan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pembahasan malam hari ini belum menunjukkan kesempurnaan. Namun apalah daya, bisa disempurnakan lewat diskusi selanjutnya. Dan untuk sebagai penutup, kami ucapkan juga, ini di luar dari agenda pengajian, terima kasih kepada simpatisan dan donatur yang satu mendukung kegiatan malam hari ini, dan yang kedua yang simpatisan donatur yang sudah mendukung kegiatan dan mendonasikan sebagian rezekinya untuk santunan anak yatim yang diselenggarakan di Desa Tanjung Sari Timur. Jazakumullah, mudah-mudahan rezekinya tambah berkah, tambah melimpah, dan mudah-mudahan bisa mendonasikannya kembali. Terima kasih. Kita tutup pembahasan malam hari ini.
saya cuplikan di sesuai slogan lagi di Bikai Saung ini, dihareupeun aya kasusah, di tukang pasti aya kabungah. Jadi segala permasalahan pasti ada solusinya, dan sebagian solusi biasanya memberikan manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.